Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bersama saya, Pendeta Yane dari SGK Eprok Jahu, akan mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Panggelis, Selasa, 27 September tahun 2022, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam, di bawah judul perikop peringatan kepada orang kaya. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru, kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, agar kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Terlebih, melalui firman yang akan kami dengar ini, dapat menjadi dasar dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan berkata demikian dalam judul perikop, peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin untuk pembacaan Alkitab. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan judul perikop, peringatan kepada orang kaya ini, banyak orang Kristen yang sering salah dalam menafsirkan firman Tuhan ini. Mereka berpikir bahwa orang Kristen tidak boleh hidup dalam kemewahan, dalam arti kaya dan berkelimpahan. Karena anggapan orang, kemewahan selalu identik dengan keduniawian dan tidak rohani. Mari kita perhatikan di ayatnya yang kelima. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Jadi, berpoya-poya dalam kemewahan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Akan tetapi, apabila kemewahan atau harta yang berlimpah itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, atau dipergunakan untuk menggenapi rencana Allah, yaitu diberkati untuk memberkati, maka kemewahan itu tidak ada salahnya. Karena banyak tokoh di Alkitab yang diberkati hidupnya dengan limpah ruahnya oleh Tuhan. Dan mereka sangat kaya raya, tetapi mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu contohnya adalah Abraham. Tuhan memberkati Abraham dengan satu tujuan, supaya hidup Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita juga dapat mempergunakan harta kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Seperti Amsal 3 ayat 9-10 mengatakan, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan untuk tidak berpoya-poya dalam kemewahan itu tidak terbatas dalam lingkup sempit saja, termasuk perbuatan yang tidak manusiawi terhadap orang yang tidak berdaya. Dalam Yakobus 5 ayat 6,
berkata, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bukankah banyak orang kaya yang memperdaya dan membunuh orang benar yang lemah ekonominya? Dalam Yakobus 5 ayat 1 dan 4, di situ mengatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki berkat lebih, itu artinya Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan kita patut bersyukur atas itu. Dan tentunya bukan tanpa tujuan, tetapi Tuhan mau supaya dengan berkat yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan kita tentunya bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk firman. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Bila firman yang telah kami dengar dapat menjadi penuntun dalam kami menjalani hidup ini. Terlebih, Kau mengajarkan kami dalam kami mempergunakan berkat, harta, atau kekayaan yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Bapak Surgawi, kembali kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Secara khusus bagi Resort GKI Puruk Cahu. Bila Tuhan yang menyertai dan memberkati dalam tugas aktivitas dan pelayanan kami. Bapak Surgawi, saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Bukit Nyumbung. Kami serahkan keberadaan sidang jemaat-Mu dalam kehidupan berkeluarga, dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam penata layanan yang ada di sana, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah penyertaan Tuhan senantiasa mengiringi langkah kehidupan sidang jemaat-Mu. Sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong. Kuatkan dan teguhkan iman Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Bapak Surgawi, kami juga ingin berdoa pada saat ini untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Secara khusus bagi daerah kami, Kabupaten Murung Raya ini. Berkati mereka yang telah dipercayakan untuk memimpin daerah kami. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Sehingga mereka dapat memimpin dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Bapak Surgawi, kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.